mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Tahan ini, jilid 1 sampai jilid 2. Heyo, ada apa hari ini? Kenaikan BBM lagi-lagi membuat pergerakan daripada masyarakat Indonesia. Salah satu pilarnya adalah mahasiswa. Tepatnya adalah pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sekarang di belakang saya melakukan demonstrasi tepatnya di Patung Kuda dekat Istana Merdeka di Senin 5 September 2022. Dan kali ini dihadiri oleh 1.000 mahasiswa yang melakukan aksi demo. Sebelumnya ada juga mahasiswa dari HMI dan juga mahasiswa Perkumpulan Bekasi yang juga sudah hadir di sini. Namun berbeda tempat, dan aksi ini dimulai dari pukul 15 kurang. Mereka sudah bergerak mengelilingi bundaran daripada Patung Kuda dan melakukan orasi pada pukul 15.00 lebih. Lalu apa tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa ini? Sebagai mahasiswa, sebagai agen sosial kontrol, kita turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yang diadakan atau yang hadir sekarang. Subsidi ini akan dialihkan ke BLT. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kami gimana mekanisme pembagian BLT-nya. Sedangkan pola-pola seperti ini pembagian BLT sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintahan dan tidak menjawab persoalan di lapangan. Maka dari itu kami melayangkan protes dengan melakukan aksi massal. Kita masih menuntut yang namanya ilmu pengetahuan. Balik lagi. Contohnya saya memakai kendaraan motor untuk ke kampus dengan jarak dari rumah itu ke kampus sekitar 23 km. Artinya itu mempengaruhi perjalanan dari kami sebagai mahasiswa. Mungkin itu yang menjadi tolak ukur kami mahasiswa, apalagi masyarakat. Sudah 45 menit orasi dari aksi demonstrasi ini berjalan. Dan mereka melakukan pemindahan atau mobilitas dari bundaran menuju dekat daripada Patung Kuda dan semakin dekat kepada Istana Merdeka. Dan bisa dilihat bahwa pengamanan polisi yaitu adanya kawat berduri yaitu 1 garis, namun ingin ditambahkan menjadi 2 garis kawat berduri. Namun tetap ada negosiasi antara mahasiswa dan juga kepolisian bahwa mahasiswa menolak jika adanya 2 garis kawat berduri. Dan akhirnya polisi menyetujui hal tersebut. Dan saat ini bisa dilihat bahwa ada orasi dari berbagai pemimpin dari PMI ini sendiri atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dari berbagai daerah. Dan terus berlangsung di sini tentunya salah satu konsen ataupun tuntutan mereka itu tolak kenaikan BBM. Dan dari mahasiswa ini sendiri adanya pengamanan yaitu dengan adanya garis lain yang mereka buat sendiri melalui tali rafia untuk mencegah adanya penyusup yang masuk ke barisan aksi demonstran ini. Sempat tadi ada satu penyusup yang langsung diteriakkan oleh salah satu pemimpin dari para demonstran ini sendiri dan langsung dikeluarkan daripada barisan. Dan inilah yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyejahterakan atau menyuarakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kira-kira apa tanggapan dari istana mengenai tuntutan ini? Alam Indonesia adalah para oligarki. Mereka tidak bisa kemudian memberikan kemanfaatan yang luas terhadap bangsa Indonesia, hanya mementingkan profitnya sendiri. Dan kami harap tentunya jika pemerintah memiliki itikat yang baik, maka kita ingin pemerintah tidak takut terhadap oligarki. Ya, perlu diketahui bahwa jika hari ini atau tepatnya di hari Senin 5 September 2022 diadakan oleh mahasiswa demonstrasi ini, tapi esok harinya akan ada juga demonstrasi oleh Serikat Buruh di depan DPR, di mana akan ada tuntutan menolak kenaikan BBM itu sendiri dan juga penyesuaian terhadap gaji daripada para karyawan atau pekerja. Dan sebenarnya apalagi tuntutan yang diajukan oleh Serikat Buruh ini sendiri terkait daripada kenaikan harga BBM? Isu menolak kenaikan harga BBM ada 2 isu lain, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ketiga naikkan upah minimum 2023 10-13%. Menaker tidak punya hati di tengah BBM yang naik dan inflasi akan 6,5-8%, malah upah tidak dinaikkan karena menggunakan PP nomor 36.
Itulah tujuan kita aksi. Selain daripada mempengaruhi ekonomi UMKM maupun juga masyarakat kelas menengah lain, kenaikan dari BBM bersubsidi ini pun mempengaruhi atau sangat sensitif terhadap kondisi politik Indonesia. Dan bagaimana kira-kira pengaruh daripada inflasi yang sebenarnya di bulan Agustus kemarin sudah ditahan dari subsidi sebanyak 4,69%, dan apabila tidak ada subsidi ini lagi ataupun subsidi dikurangi, kira-kira apa pengaruhnya terhadap perpolitikan di Indonesia? Sejak dulu sampai sekarang, kalau sudah terjadi kenaikan harga minyak dunia, kemudian subsidinya membengkak, maka pemerintah hanya mengambil jalan pintas naikkan harga. Nah, naikkan harga yang serentak seperti sekarang ini bebannya ditanggung oleh semua pihak, termasuk yang menengah ke bawah tadi. Dan bantalan sosial itu tidak akan mencukupi gitu ya. Sampai kapan misalnya. Jadi mestinya pemerintah mau berkeringat lah untuk itu. BBM naik dan mahasiswa kembali turun. Bahkan berbagai lapisan masyarakat pun ikut turun ke jalan untuk melakukan aksi dan menyuarakan keberatannya terhadap kenaikan dari harga BBM bahkan bahan-bahan pokok. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah dan apakah harga BBM dan juga harga bahan pokok ini akan turun? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan jika ada masukan dari kebijakan ini juga boleh taruh di bawah, dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Tempo.co.